bikin tarot reading ya. Temanya adalah siapa yang akan menjadi suami atau istri kalian di masa depan. Oke, kalian bisa pilih. Di sini ada 3 pile. Oke, yang pertama ada anting mutiara ini ya guys ya. Kemudian pile yang kedua ada anting ulir. Oke, kemudian yang ketiga ada anting triple. Oke, kalian bisa pilih ya. Sebelum kalian pilih, kalian bisa berdoa dulu, kemudian atur nafas, baru kalian pilih pile mana yang pertama kali terlintas di benak kalian. Oke, silahkan dipilih ya guys ya. Pile 1, pile 2, pile 3. Halo pile 1, ini buat kalian yang pilih pile 1 ya. Mari kita baca siapa yang akan jadi pasangan kalian di masa depan, yang akan menjadi suami atau istri kalian gitu ya. Ini kartu yang pertama yang muncul adalah getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Oke, berarti di sini aku ngerasa ya, yang akan menjadi pasangan kalian di masa depan itu adalah seseorang yang sebenarnya tuh udah lama kalian kenal gitu ya. Atau kalaupun ini orang baru, kalian itu membutuhkan waktu yang lama untuk PDKT atau untuk saling mengenal satu sama lain gitu ya. Nih lihat perempuan yang di sini ya, kayak ngelihat laki-lakinya yang di sini tuh kayak siapa ya ini orang gitu kan, gimana sih karakter dia sebenarnya gitu kan dan sedangkan yang sisternya yang ini kayak dia ngelihat laki-lakinya tuh kayak gitu, padahal kayak si laki-lakinya udah berusaha mendekati gitu, tapi kayak dianya tuh agak menghindar gitu, kayak masih bertanya-tanya kayak ini cowok niatnya apa ya sebenarnya ke sister aku gitu kan. Nah gitu, kemudian kita lihat yang kartu kedua. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the high heart energy of all. Oke, jadi aku ngerasa di sini kalian yang pilih pile 1 itu dulu kalian tuh pernah terluka gitu ya. Mungkin kalian pernah dikhianati oleh pasangan kalian sebelumnya gitu ya, sehingga kalian tuh trauma gitu. Kalian kayak sulit untuk membuka hati untuk orang baru gitu ya. Nah nanti ketika kalian udah bertemu dengan jodoh sejati kalian gitu ya, yang akan menjadi suami atau istri kalian nanti ya, kalian tuh akan merasa sangat diratukan atau dirajakan gitu ya, kalau kalian cowok gitu ya. Nih kita lihat ya, ini wanitanya tuh naik kuda gitu kan, sedangkan si cowoknya ini kayak melindungi dia gitu, dampingin dia selama dia naik kuda gitu kan. Jadi dia tuh sangat diratukan, sedangkan si cowoknya ini kayak rela jalan kaki hanya demi si wanitanya ini bisa naik kuda gitu dengan nyaman gitu, nggak perlu capek-capek jalan kaki gitu ya. Terus di sini kita lihat ini ada Cupid ya, dewa-dewa yang kayak memberkahi si perempuan ini gitu. Nah nanti yang akan menjadi pasangan kalian ini istilahnya tuh kayak reward gitu ya dari universe gitu ya, setelah semua penderitaan dan pengkhianatan yang pernah kalian alami gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu bersedih ya kalau misalkan kalian itu pernah sakit hati di masa lalu seperti itu, karena suatu saat ketika kalian bertemu dengan jodoh kalian itu kalian akan benar-benar merasa kayak oh ini ya kado dari semua yang telah terjadi di hidup aku gitu. Kemudian kartu yang ketiga ini ada let your friends help you. Oke, ask for and accept support from others gitu ya. Nah, aku merasa orang-orang yang ada di sini tuh kalian tuh dulu pernah menjalani toxic relationship gitu ya, dimana kalian tuh kalau mau curhat sama temen tuh kayak takut gitu ya, kalian takut bisa dihakimi, kalian malu kalau ternyata hubungan kalian sama pasangan kalian itu nggak sebaik yang ditampilkan gitu ya. Nah di hubungan kalian selanjutnya ini kalian itu kayak dituntun sama semesta gitu ya, kayak nggak apa-apa kok kalau sekali-kali kalian tuh curhat gitu sama orang lain gitu ya, apalagi terutama untuk orang-orang yang emang udah kalian percaya gitu loh, dan menurut kalian dia tuh orangnya bijaksana gitu ya. Kalian coba dah kalau misalkan kalian lagi deket sama cowok gitu ya, kalian nggak apa-apa kok tanya ke teman kalian kayak kalau menurut kamu kalau misalkan si cowok ini memperlakukan aku kayak gini, menurut kamu gimana sih, itu toksik nggak ya kira-kira gitu. Nah karena
menurut aku ya, ini yang aku rasain, kalian tuh dulu sangat cinta banget ya sama pasangan kalian sebelumnya. Kalian tuh kayak istilahnya cinta buta gitu. Jadi kalau misalkan pasangan kalian tuh toksik, kalian tuh kayak selalu denial gitu. Nggak apa-apa kok, dia emang orangnya cuek. Mungkin ya misal kayak kalian tuh sering chat dia gitu kan, kayak chat banyak gitu, tapi dia tuh balasnya kayak cuma sehari sekali. Terus kalian kayak dalam hati ngomong kayak, oh ya mungkin dia sibuk ya, nggak balas chat aku dan sebagainya, lain-lain gitu ya. Padahal emang cowok itu ya simpelnya tidak memprioritaskan kalian gitu ya. Masa iya sih dalam sehari sama sekali nggak bisa ngubungin kalian gitu ya, kecuali dia seharian itu kayak bener-bener naik pesawat kemana-mana gitu kan, baru masuk akal gitu kan. Nah kalian coba lebih terbuka ya sama teman-teman kalian gitu soal hubungan percintaan kalian gitu. Kemudian kartu yang keempat, love yourself first gitu ya. Your self-respect make you more romantically attractive. Oke. Jadi seperti yang aku bilang, mungkin dulu kalian tuh terjebak toxic relationship di mana kalian itu kayak terlalu mendewakan pasangan kalian gitu. Jadi kalian tuh merasa pasangan kalian tuh terlalu baik, terlalu berharga gitu ya. Jadi kalian tuh istilahnya kayak, mohon maaf ya, ngemis-ngemis perhatian ke dia, ngemis-ngemis kasih sayang ke dia gitu ya. Dan itu kalau misalkan kalian ketemu sama cowok yang masih sangat ego gitu tuh, hal yang kayak gitu justru nggak menarik tahu di mata laki-laki gitu. Jadi kalian di sini harus belajar untuk menghargai diri kalian sendiri gitu ya. Semua manusia tuh berharga kok. Kalian tuh kalau misalkan ketemu sama orang-orang yang benar menghargai kalian dan sayang sama kalian tuh nggak perlu yang sampai kayak ngemis-ngemis perhatian, ngemis-ngemis waktu kayak gitu istilahnya ya. Jadi di sini ketika kalian udah bisa menghargai dan mencintai diri kalian sendiri, nah justru disitulah kayak si laki-laki ini istilahnya akan melompat gitu ya ke jendela kamar kalian gitu dan mencium kalian gitu, istilahnya kayak makin tertarik lah sama kalian gitu. Jadi mulai sekarang ya, misalkan kalian gajian gitu, coba dah self reward gitu, cari parfum yang wangi buat diri kalian, terus makan yang enak, beli baju yang bagus buat memperbaiki penampilan kalian gitu. Pokoknya hargai diri sendiri dulu, baru nanti orang lain tuh juga akan ikut menghargai kalian gitu. Kemudian ini kartu yang terakhir adalah make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take ya. Jadi di sini ya seperti yang aku bilang tadi, mungkin saking terlukanya kalian gitu ya dengan pasangan masa lalu kalian tuh jadi menutup diri gitu ya. Di sini kalian diminta sama universe buat coba ambil langkah-langkah kecil yang akan membuka pintu-pintu romansa kalian gitu ya. Salah satunya dengan let your friend help you. Mungkin dengan kalian berteman dengan banyak orang, mungkin salah satu dari teman kalian ini nantinya akan kayak mengenalkan kalian dengan orang baru gitu ya, yang mungkin akan cocok dengan kalian gitu. Atau aku juga tiba-tiba ngerasa nih, sebenarnya pasangan kalian tuh orang lama gitu ya, yang kalian tuh udah kenal gitu, mungkin teman masa kecil kalian atau teman sekolah kalian gitu ya. Tapi kalian tuh dulu tuh kayak cuman sebatas teman gitu, jadi kayak nggak ada perasaan sama sekali, kayak kalian nyaman nih ngobrol satu sama lain gitu. Terus setelah sekian lama, setelah kalian patah hati gitu, kalian tiba-tiba tuh kayak deket, yang awalnya temen jadi demen gitu istilahnya. Oke, pas satu mungkin cukup sekian ya pesannya yang akan menjadi suami atau istri kalian di masa depan. Thank you ya udah nonton. Bye bye, love you. Halo, buat kalian yang pilih PL2, mari kita lihat ya kartu kalian yang muncul apa aja. Kartu yang pertama adalah finance and career. Financial issue a factor in your love life right now. Oke, jadi kalian ini akan kayak istilahnya bertemu dengan pasangan kalian yang akan menjadi suami istri kalian itu ketika kalian itu sedang sibuk menata karir kalian gitu ya guys. Ya kita bisa lihat di sini ya, dari wanitanya ini sedang nanam bunga gitu ya. Ini baru dapat beberapa, sedangkan lahan dia tuh masih banyak gitu, PR dia masih banyak. Nah kalian ini jalan jodohnya baru akan terbuka ketika kalian ini fokus ke keuangan kalian gitu. Oke, kita lihat kartu yang kedua ada attraction. Nah, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Oke, kamu akan menarik kisah romantis dengan menikmati
momen saat-saat ini gitu ya. Nah kita lihat wanita di sini sedang mencium bunga mawar yang dia tanam sebelumnya gitu ya. Nah dia sangat menikmati proses dia meniti karir seperti itu. Jadi di sini kayak kalian itu akan bertemu jodoh kalian ketika kalian lagi seneng-senengnya meniti karir seperti itu ya. Mungkin kalian itu lagi gacor-gacornya dapat insentif, atau mungkin kalian baru promosi jabatan. Nah seperti itu, di saat-saat itulah jodoh kalian itu semakin dekat dengan kalian seperti itu. Nah ini juga bisa berlaku juga ya sebaliknya, bisa terjadi juga dengan calon jodoh kalian seperti itu. Nah di kartu ketiga ini ada reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Oke, tenang. Reconciliation ini bukan berarti dia mantan kalian ya. Buat kalian yang istilahnya udah muak lah sama mantan kalian gitu, kalian nggak perlu khawatir, karena reconciliation ini juga bisa berarti kayak istilahnya teman yang udah lama kalian gak ketemu gitu. Mungkin dulu kalian tuh pernah kenalan sekilas gitu ya, kemudian kayak udah lupa, terus suatu saat di masa sekarang setelah lama ketemu gitu, kalian tiba-tiba ketemu lagi gitu ya. Nah disitulah kalian itu akan mulai deket gitu, akan mulai PDKT gitu. Kemudian kartu yang keempat ada playfulness. Oke, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Nah aku ngerasa ya di sini jodoh kalian atau kalian itu karena terlalu happy dengan karir kalian, terlalu sibuk, terlalu fokus ya, kadang kalian itu kayak lupa gitu ya buat istilahnya kayak bergaul dengan lawan jenis gitu ya. Nah di sini kalian itu juga disarankan buat nggak apa-apa loh kamu kayak istilahnya sibuk sama karir kamu gitu, tapi sesekali kamu boleh kok istilahnya kayak PDKT sama lawan jenis gitu ya. Kayak misalnya nih kamu lihat seorang yang menurut kamu menarik nih, kayak cocok, kamu nggak apa-apa kayak istilahnya pendekatan gitu ya, kira-kira kedepannya kamu bakal cocok nggak sama orang ini gitu ya. Jangan terlalu serius lah intinya gitu. Kemudian kartu yang kelima ada engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Oke, aku ngerasa hubungan kalian ini yang akan menjadi suami atau istri kalian, kayak hubungan kalian tuh akan berlangsung dengan cepat gitu ya. Maksudnya misalkan ini orang lama gitu ya, orang lama yang kemudian kalian ketemu lagi gitu ya, proses kalian untuk menuju ke pernikahan itu sangat cepat gitu ya. Jadi istilahnya mungkin ini orang kayak di masa kecil kalian gitu ya, yang kayak istilahnya udah 10-15 tahun gak ketemu gitu ya, tapi sekalinya ketemu kalian tuh kayak 6 bulan langsung nikah gitu ya. Nah terus gak menutup kemungkinan ini juga mantan kalian gitu ya, tapi bukan mantan yang kalian udah istilahnya udah gak suka banget lah ya gitu, maksudnya kalian masih ada rasa terpendam, kayak CLBK lah, cinta lama belum kelar. Oke. Nah ketika kayak kalau misalkan ini mantan kalian ya, ketika kalian itu putus lah ya, entah apapun masalahnya gitu, dan ketika kalian dipertemukan lagi di saat kalian lagi sibuk-sibuknya memperbaiki diri lah istilahnya gitu. Bentar aku nyusun kalimatnya dulu ya. Nah aku ngerasanya gini, mantan kalian ini, kalian tuh pernah putus sama mantan gitu ya, kalian tuh putusnya itu karena masing-masing dari kalian tuh kayak bertengkar hebat gitu ya, tapi kalian tuh sebenarnya masih sama-sama cinta gitu ya. Nah di saat putus itu kalian tuh langsung mengalihkan diri kalian, menyibukkan diri kalian itu dengan finance and career gitu ya, dengan keuangan kalian. Nah di saat kalian itu lagi sibuk-sibuknya dalam karir kalian, lagi senang-senangnya karir kalian, kalian itu bakal dipertemukan lagi sama mantan kalian. Tapi ingat, ini adalah mantan kalian yang istilahnya kalian itu masih suka dengan dia gitu ya. Nah baru di situ kalian itu akan CLBK, kemudian kalian akan sepakat nih buat menikah, karena kalian istilahnya udah dapet titik temu dari permasalahan kalian di masa lalu. Dan aku ngerasa ya ketika kalian menemukan solusi dari permasalahan di masa lalu ini, kalian tuh justru akan kayak ketawa geli bareng gitu loh. Jadi kalian akan ngerasa kayak ternyata masalah yang dulu kita bikin kita putus tuh ternyata nggak segede itu ya, ternyata cuma karena kesalahpahaman gitu istilahnya. Terus kalian juga akan sama-sama kaget karena kalian akan sama-sama tahu kayak oh ternyata kita masih saling ngarep gitu istilahnya gitu. Oke.
gitu aja file nomor 2. Thank you ya udah nonton, love you, bye bye. Halo, buat kalian yang pilih file nomor 3, mari kita baca ya kartu kalian yang keluar. Oke, kartu yang pertama ada the wedding. This situation involve Mary. Oke, sebelumnya aku mohon maaf ya, karena aku merasa kalian yang pilih file 3 ini akan di-link dengan seseorang yang sebelumnya itu udah menikah gitu. Mungkin yang akan menjadi pasangan atau suami istri kalian itu dulunya tuh pernah nikah tapi pernah cerai gitu ya, entah cerai pisah atau cerai ditinggal meninggal seperti itu. Nah tapi kalau kalian kayak menolak kayak nggak mau gitu, boleh aja, kalian bebas pilih lagi ya file yang lain, atau kalau kalian mau konsultasi secara private juga bisa, nanti DM aku aja di deskripsi. Oke. Kemudian kita lihat nih kartu kedua ada chemistry gitu ya. Nah mungkin kalau sekarang kalian ya lagi dealing sama seseorang yang udah pernah cerai gitu ya, kalian itu mungkin kayak merasa takut ya, jangan-jangan dia masih suka ya sama mantan istrinya atau mantan suaminya gitu ya. Kalian gak usah takut, karena sebenarnya di hubungan kalian ini ada chemistry yang kuat gitu ya. Kalian ini satu sama lain ini saling menyayangi gitu ya, dan perasaan kalian ini sama-sama kuat gitu ya. Jadi kalian gak perlu khawatir dan gak perlu cemburu dengan masa lalu mereka gitu ya. Kemudian ini yang ketiga ada pay attention to the red flags. Oke. Nah, this sign are questioning you. Oke. Aku ngerasa ya kalau misalkan ya kalian itu kayak nggak enak banget ya ini ngomonginnya, tapi aku harus ngomongin ya. Oke, jadi beberapa orang yang nonton di file ini, kalian itu dealing sama suami atau istri orang yang masih sah gitu ya. Oke sayangku, kalau kalian bener ya lagi dealing sama suami atau istri orang, saranku guys please stop, jangan diterusin ya kalian, karena pernikahan itu suatu hal yang sakral gitu ya. Pernikahan di agama atau adat apapun itu pasti dilandasi dengan rahmat Tuhan gitu ya, atas nama Tuhan. Jadi kalian jangan banget gitu ya kayak merusak suatu hubungan gitu hanya karena kalian merasa sayang banget dan cinta banget dengan orang tersebut gitu. Jadi ini pay attention to the red flag adalah itu ya, kalau misalkan seseorang yang kalian cintai itu masih punya suami atau istri sah, jangan sekali-kali kalian kayak ikut campur dalam hubungan mereka seperti itu. Karena apa? Karena di sini kalian itu punya kartu true love guys. Nih, this is the romance of a lifetime gitu ya. Kalau misalkan kalian lagi dealing sama suami atau istri orang, kalian tuh suatu saat kalau kalian udah bisa melepas orang ini gitu ya, kalian itu akan bertemu dengan true love kalian atau cinta sejati kalian gitu ya. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian untuk menggalaukan suami atau istri orang. Oke guys. Nah terus kalau misalkan kalian itu lagi nggak dealing sama suami atau istri orang gitu ya, yang tadi aku bilang, kalau misalkan kalian itu khawatir dia itu masih belum move on dengan pasangan dia sebelumnya, kalian gak usah khawatir, karena ini tuh true love kalian gitu ya, cinta sejati kalian gitu. Artinya dia tuh sebenarnya udah benar-benar selesai dengan masa lalu mereka gitu. Mungkin kalian masih kayak lihat pasangan kalian tuh menafkahi istri lama, bukan istri lamanya, kayak anak dari istri sebelumnya, tapi itu sebenarnya wajar ya, bahkan itu kewajiban dia gitu. Jadi kalian gak perlu khawatir, dia menafkahi anak dia dengan pasangan sebelumnya itu karena dia melaksanakan kewajiban dia aja guys, bukan karena dia itu masih cinta dengan pasangan dia sebelumnya gitu ya. Kalian gak perlu khawatir, oke? Karena ini adalah true love kalian gitu. Kemudian ini kartu yang terakhir adalah keep an open mind gitu ya. Your soulmate may differ from your usual type of an expectation. Oke, seperti yang aku bilang tadi ya, buat kalian yang masih terjebak dengan suami atau istri orang gitu ya, kalian move on guys, move on, karena sebenarnya true love kalian itu beda banget loh, beda banget dengan orang yang sebenarnya kalian lagi dealing saat ini gitu ya. Nah kalau misalkan kalian lagi terjebak sama suami istri orang gitu ya, walaupun dia itu kelihatannya
cinta mati lah sama kalian gitu ya. Tapi sebenarnya gini loh guys, kalau saat ini aja dia mengkhianati pasangannya yang sekarang, gimana kedepannya gitu ya, gimana kedepannya ketika kalian bersama sama dia, nggak menutup kemungkinan dia juga akan mengkhianati kalian gitu guys. Makanya di sini soulmate kalian itu adalah seseorang yang setia banget loh sama kalian gitu ya, true love kalian gitu, true love of a lifetime, sepanjang hidup gitu ya. Jadi ketika kalian berhasil melepaskan suami atau istri orang ini ya guys, kalian itu akan mendapatkan true love gitu ya, cinta sejati. Jadi kayak kalian harus belajar move on guys. Nah terus aku ngerasa ya, kalian pilih PL3 ini kemungkinan kalian akan bertemu dengan twin flame kalian ya guys. Mungkin yang tadi berdealing dengan suami asli orang ini, mungkin ini adalah hubungan twin flame gitu ya. Tapi kayak kalian tuh jangan terlalu mendewakan hubungan twin flame gitu ya guys ya. Nih karena hubungan soulmate pun nih, soulmate itu juga sama kuatnya dengan twin flame gitu ya. Cuman twin flame itu dia emang agak jarang ya guys, karena twin flame itu sebenarnya adalah dua api jiwa yang dipertemukan untuk saling belajar gitu ya. Mungkin kalau misalkan kalian lagi dealing sama suami atau istri ini, pembelajaran kalian adalah istilahnya belajar mengikhlaskan dan belajar berpikiran terbuka gitu ya. Oke sayang, dengan kalian kayak istilahnya memberkahi pernikahan orang lain gitu ya, nanti pasti suatu saat ketika kalian dapat pasangan gitu ya, pasti juga akan banyak orang yang mendoakan keberkahan untuk hubungan kalian gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk P3. Terima kasih ya udah nonton. Thank you, love you all. Bye.